ada orang yang pas nganggur, nggak punya kerjaan, pokoknya lemes nggak apa di rumah dia semangat nggak? Enggak. Males kan? Terus dapatnya apa? Kalau orang nganggur, miskin, males itu dapatnya apa kira-kira? Ini sehari-hari saja, Iya, iya. bukan masalah iman. Iya, iya. Ini sehari-hari. Kira-kira dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Nah, nunggu mati kan? Iya. Lama-lama sakit, lama mati kan? Iya. Ya seperti itu. Tapi coba misalnya pas nganggur, sedang dolah pokoknya di rumah nggak punya apa-apa, tiba-tiba kamu dapat uang 1 M gitu. Tapi harus hari ini diambil di istana di sana mau dikasih sama presiden. Nah, misalnya. Kira-kira yang tadinya lemas itu gembregah nggak? Oh iya. Terus aku nanti mesti utang. Aku numpak bis apa numpak sepur. Wah, arep itu aku nek esuk itu tak bayari kabeh utange kan. Jadi timbul semangat kan? Iya, iya. Itu hanya sebagai ibarat ya anekdot lah. Jadi semangat atau tidak semangat itu karena kualitasnya ini. Yang menentukan kualitasnya itu apa? Ilmu. Kadang-kadang ilmu itu kalau di Al-Qur'an diibaratkan dengan apakah sama orang yang buta dengan orang yang melek gitu. Gitu. Kalau misalnya lomba balapan orang yang buta sama teman saya Bu ya sama orang kira-kira secepat-cepatnya orang buta bisa enggak? Nabrak-nabrak. Nah, itu ilmu itu fungsinya di situ. Jadi kalau misalnya nerima ya silakan saja. Nanti resikonya ya jangan komplain kalau misalnya wah aku tumbannya kok mengetok sithik ya. Harus entek karo sing dhisik ora le mlayu ora banter. Wah, aku ora semangat yo anu. Ah ya terserah. Pilihan ya. Pilihan. Makanya kadang-kadang ini di kasus yang lain di dunia kerja itu ada yang namanya istilah kerja keras. Kemudian ada Gium yang namanya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Masa orang yang bekerja keras sama dengan yang malas-malesan kan itu hukum sunatullah atau hukum alam yang dipahami manusia kan nggak mungkin lah. Tapi kadang-kadang di dunia Jawa, filosofi Jawa itu ada masing kayak jane bodoh, yo miskin, ning bejo. Nah, itu loh kadang-kadang. Nanti itu bejo itu gimana? Posisinya di dalam dunia ilmiah itu. Ada nggak nanti? Nah, nanti pada pembicaraan yang lain nanti ini beruntung kita, ya. ini sebagai PR saja biar kira-kira kaitannya dengan ilmu bagaimana bejo itu. Kalau dalam ini sekedar clue saja kalau di filosofi Jawa nanti itu ilmu tingkat tinggi, ilmu bejo itu. Wah, iya. Itu tingkat tinggi Mas itu. Karena apa di luar rumusan-rumusan yang kebejan. Ya, tapi itu nanti kita bicarakan lain waktu. Sekarang kan kita mau kaitan antara Islam dan iman ini kaitannya dengan ilmu. Kalau pada video-video yang lalu kita kait itu semacam ruh ya, pembangkit budaya. Maka di sini lebih tegas lagi bahwa dalam konteks Islam, keislaman kita, agar Islam kita itu tidak sekedar ya nun sewu ya Islam KTP gitu. Maka Islam itu harus didorong vaksin saja, ada 1 kali 2 kali sampai booster gitu ya. Ilmunya itu di booster terus. Divaksinkan sampai nggak usah sampai 3 atau 4 sampai seterusnya lah. Iya. Ada hadis yang terkenal gitu menuntut ilmu itu dari ayunan hingga liang lahat.
Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita lahir lah. Itu terus menerus. Nggak boleh wah aku vaksin peng telu. Itu kan vaksin ya. Kalau ilmu terus ada ke-4, ke-5, ke-6. Jadi sebetulnya tidak hanya S1, S2, S3 terus selesai. Nah, ini kadang-kadang dalam aplikasi sehari-hari umat Islam bahkan bangsa Indonesia secara umum ini keliru menyikapi ilmu ini. Misalnya ya, kita tahu salah satu sumber ilmu itu membaca buku misalnya. Buku umum ya, maksudnya apa saja. Nah, setelah kita selesai sekolah, setelah kita lulus S1, kemudian S2, kadang-kadang kita sudah merasa, wah ini sepayahe nyambut gawe. Jadi nek nang omah maca buku, aku iki wis rampung le sekolah kok malah maca buku iki ngopo to? Ini keliru menyikapi itu. Padahal walaupun orang itu sudah bekerja, yang namanya menuntut ilmu membaca buku itu terus-menerus, Mas, jangan berhenti. Kalau kita memahami bahwa fungsi ilmu itu tidak selesai sampai kita mati pun. Sekolah selesai, menuntut ilmu selesai kan? Sekarang seperti itu karena dianggap menuntut ilmu itu karena sekolah saja. Sekolah. Sehingga dapat ijazah ya seolah-olah sudah selesai, sudahlah. Karena mereka kan butuh nilai. Nah, itu bukan ini, bukan masalah ilmu yang benar gitu. Jadi kadang-kadang cuma gengsi juga. Terus kaitannya dengan Islam seperti itu yang menghidupkan. Ada film yang terkenal itu tentang ini yang bisa untuk ibaratnya namanya zombie, man. Zombie itu tubuhnya sehat maksudnya utuh gitu. Tapi dia jiwanya zombie itu loh kan mayat hidup. Ya, mayat hidup. Nah, Islam itu kalau tidak ada ilmunya itu Islamnya mayat hidup, Islam zombie ya itu malah ya makan sesama, makan manusia kanibal kan. Terus membunuh ya dia istilahnya enggak apa anaknya sendiri, apa orang tuanya, apa tetangganya kan enggak peduli itu zombie itu. Oh iya. Nah, itu ibaratnya itu. Kalau dalam konteks iman kita ingat hadis yang berbicara sholat itu adalah tiang agama. Maka iman itu bisa tegak, kokoh berdiri itu ya karena ilmu juga. Apakah kalau tidak punya ilmu tidak beriman? Ya beriman, tetap beriman, tapi iman yang paling lemah. Iman dhaif atau adhaful iman. Jadi itu kaitannya, sekali lagi kuncinya itu pada ilmu. Di dalam konteks Islam, ilmu itu yang menghidupkan. Sehingga Islam itu bukan hidup dalam arti mati biasa, tapi hidup itu bisa dimaknai begini. Kalau dalam bahasa Indonesia ada juga, biar hidup menjadi lebih hidup. Misalnya dinamis, progresif. Itu kan ya sudah hidup tapi dia tidak dinamis. Sudah hidup tapi dia kurang progresif. Orang yang urip-uripan gitu. Nek ming waton urip itu tanpa ilmu bisa. Waton urip, waton glinding, waton glundung. Ayo ngawur-ngawur sithik lah. Nah, itu sekedar bertahan hidup. Tapi tidak akan menegakkan, apalagi menghasilkan munawaroh, Madinatul Munawwaroh itu kan yang bersinar cemerlang. Kalau ibaratnya punya senter atau baterai atau sentolop itu nek baterainya wis meh habis, beli itu. Beli itu. Islam tanpa ilmu. Tanpa ilmu atau ilmunya tinggal dikit. Kayak baterai HP lowbat. Nah, ini lowbat nih. Kalau tanpa ilmu Islamnya itu lowbat. Ya. Tapi kalau lowbat terima ya wes. Engko nek sak wayah-wayah waduh iki mati. Ya sewaktu-waktu pasti mati. Berarti salahnya sendiri enggak mau ngecas. Iya, enggak mau ngecas.
Dan ngecas itu kan terus-menerus. Terus-menerus. Tidak cuma sekali beli handphone satu, sekali, ngecas sekali, terus maunya seumur. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Ya, ya. Jadi, itu. Iman juga demikian. Iman itu bisa orang tanpa ilmu itu bisa beriman. Oh ya, aku manut wae. Namanya taklid gitu. Tapi nek kono apa-apa jarene wong Islam jarene beriman, wow, banyak tapinya, banyak alasannya nanti. Jadi kira-kira yang ini kaitannya dengan dua hal ini jelas kan? Jelas. Kalau kemarin masalah roh, ini lebih rinci. Jadi kalau kaitannya dengan Islam itu yang menghidupkan, kaitannya dengan iman yang menegakkan, yang menguatkan, yang mengokohkan. Jadi kumpulan orang mukmin tapi tanpa ilmu, maka kumpulan itu kumpulannya wong ringkih kalau kata ayah saya itu. Kumpulan orang lemah. Karena tanpa ilmu. Kumpulan orang lemah itu ya walaupun berkumpul ya misalnya kumpul ning ngelih kabeh. Mungkin malah ming mangan kancane. Iya. Ya nggogoi Bulan wong iki. Ya. Kemudian masih ada lanjutan atau cukup? Ya, sementara cukup ini dulu. Besok lain kali kita sambung lagi. Oke. Baik sobat Peta Islam semua dimanapun kalian berada. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adib Susila Siraj mengenai ilmu, tapi dikaitkan dengan al-Islam. Jadi ilmu itu adalah dengan yang menghidupi keislaman dan keimanan kita. Ya, dengan keislaman dan keimanan kita. Bahwa kalau ilmu itu dikaitkan dengan Islam itu merupakan yang menghidupi, Pak Adib, yang menghidupi. Dan apabila dikaitkan dengan iman, maka ilmu itu merupakan yang mengokohkan iman atau yang menegakkan, menguatkan. Nah, itu kurang lebih yang bisa kami sajikan untuk video kali ini. Silahkan nanti ditonton, dikaji untuk bahan belajar. Jangan lupa seperti biasa, jika kajian ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share kemana saja. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.